Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ragamanu. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dipermudah segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, di konten kali ini saya mau membahas tentang Shogun Konslet. Di mana teman-teman subscriber Ragamanu banyak yang request atau bertanya tentang seputar Shogun Konslet itu seperti apa. Jadi gini teman-teman, menurut saya itu Shogun yang Konslet itu ada dua faktor. Yang pertama itu dari bawaan, dari karakter. Yang kedua itu dari seiringnya burung itu naik di gantangan. Nah, kalau menurut saya dua hal itu teman-teman. Jadi ini mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, tapi kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi, itu ada dua hal itu teman-teman. Jadi dari karakter sama dari seringnya kita bawa lomba burung tersebut. Nah, terus ada lagi yang bilang bisa coba pakai pakan yang kenceng. Nah, nanti kalau birahi mentok, dia itu bakal konslet dengan sendirinya. Nah, itu teman-teman. Nah, itu saya jujur belum coba. Nah, saya belum coba gimana itu nanti kalau pakai pakan setut kenceng. Terus dia itu bisa konslet. Nah, itu saya belum coba, belum pernah nyoba. Nah, soalnya apa? Kalau saya punya bahan, nah, terus saya kasih pakan kenceng, setut kenceng, dosis tinggi, otomatis nanti dia itu ngembang bulu. Kalau nggak kuat, ngembang bulu kan. Nah, ngembang bulu. Nah, saya itu kalau udah ciri-ciri saya kasih doping, nah, terus burung itu ngembang bulu, pasti saya turunkan teman-teman. Nggak saya paksa sampai terus dia itu ngembang bulu terus. Nah, soalnya apa? Pernah saya kejadian itu dua burung teman-teman. Nah, saya itu pernah saya kasih dosis tinggi, terus dia itu ngembang bulu, saya teruskan, akhirnya apa? Dia nggak kuat. Nah, dia nggak kuat, akhirnya dia mati teman-teman. Nah, kalau burung itu nggak kuat dengan dosis tinggi, gimana mau gacor? Kan seperti itu. Ini contoh. Nah, jadi gimana dia mau gacor? Karena dia juga merasa badannya kan nggak enak, nggak kuat. Ya misal kalau orang overdosis itu gimana sih? Nah, kan seperti itu. Nah, akhirnya saya tuh udah eksperimen seperti itu. Jadi saya tuh kasihan teman-teman. Ya kan, juga burung pengen hidup, pengen berkicau kan, sama yang lainnya. Jadi kalau kita setting dengan dosis tinggi, dengan dosis yang keterlaluan lah, sampai burung itu ngembang bulu, itu nanti kasihan teman-teman. Ya mungkin ada beberapa dari teman-teman, mungkin ada yang burung konslet dengan cara seperti itu, diteruskan aja, itu mungkin ada. Cuma saya belum tahu teman-teman, entah saya itu kurang apa ya, kurang tahu burungnya teman-teman yang lainnya, atau memang belum ada, itu saya nggak tahu. Nah, soalnya saya belum pernah dengar, belum pernah lihat sih. Kalau dengar ada, cuma belum pernah lihat kalau burung itu disetut kenceng sampai dia itu ngembang bulu, tapi diteruskan dosis tinggi sampai akhirnya konslet. Saya belum pernah tahu burung seperti itu memang teman-teman. Nah, jadi asumsi saya itu burung konslet itu ada dua hal yang tadi, dari karakter sama yang seringnya kita gantang. Oke, kalau dari karakter, nah, itu kan dari bawaan teman-teman. Jadi dari bawahnya burung itu kayak semi konslet lah misal. Jadi dia itu kadang narung, kadang enggak. Nah, ada yang konslet juga, dia itu nggak mau narung, tapi bunyi seenaknya aja kan, seperti itu kalau burung konslet. Nah, seringnya kita bawa gantangan. Nah, awalnya itu burung vektor. Nah, terus kita bawa gantang, menang, akhirnya sesering burung itu dilombakan, akhirnya
tiba-tiba muncul burung itu semi vector. Jadi burung itu nggak narung ke lawannya sekarang, jadi agak cuek teman-teman. Nah itu bisa jadi timbul semi konslet dari sesering kita bawa ke gantangan. Misal contoh itu di Gerindra teman-teman. Burung saya itu awalnya itu dulu kan vector, dia kalau nggak ada tarungan nggak mau bunyi. Nah sekarang kalau di gantangan walaupun dia itu nggak deket musuh, misal jarak nggak mepet lah ya, misal sini lawan sini kosong-kosong, baru nih burung saya itu dia udah bunyi teman-teman. Walaupun ditempel dia tuh kadang bunyinya itu cuek, nggak ke lawan, malah ke penonton, ke orang seperti itu. Jadi ya itu timbul apa konsletnya, semi konslet lah seperti itu teman-teman. Kalau saya penasaran teman-teman, penasaran kepengen burung yang punya karakter konslet. Nah, terus akhirnya saya dapat itu burung yang dari orang. Kalau teman-teman kemarin lihat konten saya yang materi kenari, cap-cap kenari itu, nah itu sebetulnya itu burungnya itu konslet teman-teman. Di orang sebelumnya itu juga bilang dia ini kadang narung kadang nggak, lebih ke nggak narung sebetulnya teman-teman. Jadi dia itu cuek. Nah makanya coba saya beli, saya kepengen gimana sih cara nyeting burung konslet ini gimana. Soalnya saya juga belum pernah teman-teman, jujur saja saya itu suka itu burung vector. lebih enak apa ya, lebih enak ngotak-ngatiknya lah teman-teman. Ya bukan suka setting, enggak, malah enak burung itu yang enggak perlu settingan sebetulnya. Cuma saya itu lebih suka burung yang vector. Contoh si anak tunggal kemarin alhamdulillah udah moncer perdana, dapat nomor 2. Itu kan dia kan tarung. Jadi enak teman-teman. Saya itu suka burung yang vector. Makanya saya penasaran pengen burung konslet, akhirnya saya beli. Nah, ternyata waktu di rumah juga memang dia itu bunyinya itu saya suka dia. Jadi dia itu nggak begitu narung ke sogon. Bahkan saya kasih undulan. Nah, saya coba gantang itu udah 2 kali teman-teman. Nah, di bawah itu bocor cap. Wah, materi keluar semua, materi keluar kenari itu keluar. Tapi waktu di gantangan dia itu ngeriwik teman-teman. Nah, itu loh. Jadi yang ya ngeriwik sesekali dia itu bunyi tembakan kenarinya. Cuma enggak, ya masih belum enak lah gitu loh. Namanya juga kondangan kan belum enak. Nah terus coba saya kasih undulan, saya kasih betina sogon, dia nggak respon. Saya kasih perenjak lumut, dia nggak respon. Saya kasih konin betina, dia nggak respon. Nah tinggal 2 ini teman-teman, antara pleci sama perenjak kepala merah, itu belum saya coba. Nanti saya cobalah, saya carikan. Dan untuk saat ini coba saya itu main koloni. Nah main koloni itu jadi nggak sekat teman-teman. Jadi ditempel, cuma nggak main sekat. Jadi kelihatan semua kayak konin. Nah konin kan sistemnya kan main koloni konin, pleci kan main koloni. Coba saya gitukan. Ternyata saya gitukan udah berapa hari ya, hampir 1 minggu ini teman-teman. Hampir 1 minggu ini dia tuh udah bunyi di koloninya. Saya pisah, waktu saya jemur, dia tuh bunyi enak bocornya. Tapi waktu saya coba ketarungkan burung lain, dia itu pembawaannya masih middle. Nah, masih middle. Tapi kalau di koloninya dia itu udah gacor sendiri. Yang saya buat koloni itu ya PDI, itu burung yang materi sampit sama violet itu, sama sogon Aguero itu, sama burung yang cap kenari itu. 3 burung ini saya koloni nyoba. Nah, ini ya jadi tumbal burung 2 itu demi burung yang ini. Makanya saya coba. Nanti bila mana saya coba belum ada perkembangan, ya terpaksa saya kembali ke setelan sekat krodong yang saya biasa saya pakai teman-teman. Ini kan coba. Nah makanya itu saya coba ulik-ulik. Nanti kalau bisa ya tetap saya share di YouTube untuk ya untuk pengalaman saya lah teman-teman. Nah di sini kan kita kan niatnya kan sharing, berbagi ilmu, berbagi pendapat. Nggak ada guru, nggak ada murid.
bila saya juga ada salah, ya wajar lah teman-teman. Monggo nanti kita diskusikan di kolom komentar. Nanti gimana enaknya. Bila teman-teman punya suka Shogun Konslet, nah monggo sharing teman-teman, kita sharing. Nah, teman-teman nanti ditulis di kolom komentar. Nanti coba saya terapkan di Shogun saya yang materi kenari itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya itu kita sama-sama belajar lah teman-teman. Kita sama-sama sharing. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk kasus yang burung yang karena konslet karena doping tinggi itu juga saya belum pernah nyoba juga kan, tadi udah saya bilang. Terus sampai birahi mentok. Nah, birahi mentok itu seperti apa itu saya juga kurang paham teman-teman, dan kurang tahu juga. Jadi kalau saya bilang birahi kurang, ya wis dikencengi lagi lah teman-teman. Tapi kalau kita bilang birahi mentokan, mentoknya birahi itu sampai gimana kita nggak tahu. Karena kalau saya itu kalau burung udah bunyi udah kacor, berarti dia kan udah dapat birahi kan, seperti itu. Kalau mentoknya lagi ya kita nggak tahu. Kalau kita punya kayak indigo itu batin itu ya pasti tahu. Jadi ya intinya dapatkan birahi, pasti nanti burung juga kacor itu. Jadi untuk pembahasan burung konslet menurut saya seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau ada salah kata atau yang kurang, pendapat saya kurang, ya monggo tulis di kolom komentar. Kita sharing sama-sama, kita satu wadah buat berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu biar bermanfaat untuk teman-teman Shogun yang lainnya kan, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi konten hari ini cukup sampai di sini. Terus ada, kalau sudah mencapai 10.000 subscriber nanti saya akan kasih uang 1.500.000 untuk satu orang pemenang teman-teman ya. Nah sini buat giveaway lah, nyantai aja teman-teman. Yang penting kalau udah 10.000 subscriber langsung saya kasih ya antara 1.500.000 sampai 2 juta lah teman. Nanti kita lihat saja nanti gimana, seperti itu. Oke teman-teman ya, jangan lupa like, comment, subscribe agar channel Ragam Manuk semakin berkembang. Terus untuk RM Feed, nah Nektar RM Feed sementara ini ada 3 agen teman-teman, di Kepanjen, di Singosari, sama di Tajinan. Yang di Kepanjen ada Om Dika, yang wilayah Kepanjen bisa nanti merapat, sama ada bedak-bedak kecil-kecilan, nanti bisa tanya ke Om Dika. Kalau di Singosari bisa tanya ke Om Rizaldi, nanti bedak-bedak di Singosari nanti bisa langsung WA ke beliau. Untuk di Tajinan, wilayah Tajinan nanti ke Om Ahmad. Nanti kalau bedak-bedak wilayah sana bisa langsung tanya ke Om Ahmad. Nanti WA-nya 3 admin RM Feed saya tulis di deskripsi di bawah video ini teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Bila saya ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.